Assalamualaikum sahabat Arli. Pasti sudah penasaran sama kisah berikutnya kan? Yuk kita dengarkan. Masya Allah. Assalamualaikum sahabat Arli. Ini Alia sudah gak sabar. Begitu juga sahabat Arli rupanya. Baik, kalau begitu kali ini Ustazah Ica akan melanjutkan kisah tentang menyeru keturunan Qabil. Diambil dari buku Sikmadaya Insani, serial 24 Nabi dan Rasul Teladan Utama. Nabi Idris alaihissalam adalah seorang nabi yang cerdas. Beliau selalu haus akan berbagai ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengangkatnya menjadi rasul pilihan. Nabi Idris alaihissalam ditugaskan untuk berdakwah kepada Bani Qabil. Mereka adalah keturunan dari Qabil yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum ini menyembah api. Kenapa kalian melakukan kebodohan seperti ini? Kami menyembah api sebagaimana yang ayah kami lakukan. Hanya Allah yang patut disembah. Tiada Tuhan selain Allah. Api itu ciptaan Allah. Bahkan kalian pun sanggup memadamkan api. Lalu kenapa api itu kalian sembah? Mereka tidak mau mendengarkan seruan Nabi Idris alaihissalam. Telinga mereka mungkin telah pekak terhadap seruan kebenaran. Mereka telah termakan bujuk rayu setan. Mereka tidak bisa lagi membedakan mana yang benar dan salah. Cukup lama Nabi Idris alaihissalam berdakwah. Namun jumlah pengikutnya tidak banyak. Sebagian kaumnya masih saja menyembah api. Mereka suka sekali berbuat kejahatan. Mereka gemar menimbulkan perselisihan dan permusuhan. Selain itu, mereka juga gemar melakukan kerusakan. Ancaman azab tidak membuat mereka gentar. Nabi Idris alaihissalam orang yang sangat sabar dalam berdakwah. Tiada henti-hentinya Nabi Idris alaihissalam berusaha mengingatkan anak cucu Qabil, namun mereka lebih senang mengikuti ajaran iblis yang sesat itu. Untuk apa menyembah Allah? Keadaan kami sudah makmur, makanan melimpah ruah, kami tidak kekurangan satupun. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Nabi Idris alaihissalam untuk meninggalkan kaum yang ingkar itu. Tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azabnya. Kaum Qabil dilanda kekeringan yang parah. Air, kami butuh air. Lihatlah, hewan ternakku mati. Ladangku kering karena musim kering ini. Hujan tidak pernah turun lagi. Sumur-sumur mengering. Sungai-sungai tidak lagi mengalirkan air. Tanah retak kekeringan. Cuaca terasa panas. Angin yang berhembus pun terasa membakar. Penderitaan kaum yang durhaka itu sangatlah berat. Lain halnya dengan kaum Nabi Idris alaihissalam yang beriman. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas nikmatnya ini. Ini berkah kita mengikuti petunjuk Nabi Idris. Orang-orang yang mengikuti Nabi Idris alaihissalam mengucap syukur atas nikmat hidup yang masih mereka rasakan. Mereka bisa menempati daerah yang subur, hasil panennya melimpah ruah. Mereka tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai rasul pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Idris alaihissalam
menerima wahyu berupa 30 sahifah. Wahyu itu disampaikan oleh malaikat Jibril. Banyak kejadian yang dialami oleh Nabi Idris alaihissalam saat berdakwah. Salah satunya adalah kejadian dengan iblis. Martabat Nabi Idris alaihissalam. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seseorang yang sangat mencintai kebenaran dan seseorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke derajat yang tinggi. Tertuang di kitab suci Maryam ayat 56 dan 57. Terus itu kejadian sama iblis gimana? Kejadian apa? Tuh kan mesti bikin penasaran. Sahabat Arli juga toh, bener kan? Masya Allah, iya Alia. Itu akan diceritakan Ustazah di kisah berikutnya. Nah teman-teman, pokoknya sahabat Arli itu kudu stay tune terus untuk mengetahui kisah lanjutannya. Dadah, bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum sahabat Arli. Sampai ketemu di kisah berikutnya.